Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Laporan menyebutkan Inzaghi telah memberi janji kepada Al Hilal untuk bergabung. Hanya 24 jam sebelum final Liga Champions, kabar mengenai masa depan pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, terus mencuat. Meski ia telah menyatakan ingin bertahan di klub, "Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya bahagia di klub ini, saya punya segalanya untuk terus meraih kepuasan di sini," ucap Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Al Hilal. Laporan dari Footmercato menyebut bahwa Inzaghi telah memberi janji kepada Al Hilal untuk bergabung pada akhir musim ini. Nilai kontrak yang dilaporkan mencapai 30 juta euro per tahun, menjadikannya salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak pelatih maupun klub asal Arab Saudi tersebut. Dalam konferensi pers jelang laga kontra Paris Saint-Germain, Inzaghi kembali menanggapi isu seputar masa depannya. "Lihat, besok ada final Liga Champions, mulai Senin, kami akan bertemu dan dengan tenang membicarakan apa yang terbaik untuk Inter," tegasnya. "Fokusnya," kata dia, "tetap pada pertandingan besar yang akan berlangsung di Munich." Kinerja Inter tahun ini secara perusahaan meningkat 20%. Inter dan AC Milan kini secara resmi telah melampaui Juventus dalam hal nilai perusahaan menurut laporan tahunan Football Benchmark. Juventus telah kehilangan keunggulan kompetitif yang mereka miliki hingga awal pandemi Covid, memasuki spiral biaya yang tidak berkelanjutan sejak perekrutan Cristiano Ronaldo, ungkap Andrea Sartori, CEO Football Benchmark, kepada Gazzetta dello Sport. Laporan ini mencerminkan perubahan besar dalam peta kekuatan finansial klub-klub Serie A. Dalam edisi ke-10 pemeringkatan tersebut, Real Madrid kembali menempati peringkat teratas dengan nilai perusahaan sebesar 6,3 miliar euro, Manchester City dan Manchester United menyusul di podium dengan nilai melebihi 5 miliar euro. Di Italia, Milan kini menjadi klub dengan nilai perusahaan tertinggi, mencapai 1,8 miliar euro atau naik 26% dari tahun sebelumnya. Inter Milan menyusul di posisi kedua Serie A dengan nilai perusahaan sebesar 1,7 miliar euro, meningkat 20% dibanding tahun lalu. AC Milan dan Inter termasuk di antara klub dengan kinerja terbaik secara finansial tahun ini, tulis laporan tersebut. Agen Pio Esposito konfirmasi ketertarikan Napoli, "Saya harus berdiskusi dengan Inter." Francesco Pio Esposito menarik minat serius dari Napoli, namun keputusan akhir mengenai masa depannya tetap berada di tangan Inter. "Napoli sangat menginginkan Esposito, tapi saya harus berdiskusi dengan Inter yang akan menentukan langkah selanjutnya," ujar agen sang pemain, Mario Giuffredi, kepada Radio Kiss. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan manajemen Inter tetap baik dan profesional. Penyerang berusia 19 tahun itu tampil gemilang selama masa peminjamannya di Spezia, mencetak 18 gol dan membawa klub tersebut ke final playoff promosi Serie B. "Kami telah memperpanjang kontraknya hingga 2030, tambah Giuffredi. Performa impresif Esposito membuat sejumlah klub Serie A tertarik meminjam atau merekrutnya secara permanen. Napoli tidak sekadar ingin meminjam Esposito, tetapi siap mengajukan tawaran pembelian permanen. Napoli selalu memperhatikan pemain muda," kata Giuffredi. Klub juara Italia tersebut disebut bersedia menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Setelah Scudetto, Napoli ingin rebut target pemain di bursa transfer. Setelah merebut gelar Scudetto dari tangan Inter pada musim ini, Napoli kini bersiap menantang Nerazzurri juga di bursa transfer. Sejumlah nama yang menjadi incaran Inter kini masuk radar klub asal Naples, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Di lini belakang, Sam Beukima menjadi nama utama. Bek tengah berusia 27 tahun milik Bologna ini sudah lama dipantau oleh Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio. Performa konsistennya di Serie A menarik perhatian dua klub papan atas tersebut.
Untuk sektor penyerangan, Napoli disebut sangat dekat dengan perekrutan Jonathan David. Penyerang asal Kanada tersebut kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya berakhir bersama Lille. David sebelumnya sudah menjadi target Inter selama lebih dari 1 tahun. Selain itu, nama Angelo Boni juga masuk dalam daftar. Penyerang muda Parma berusia 23 tahun ini dipandang sebagai opsi tambahan yang potensial untuk lini depan Inter asuhan Simone Inzaghi. Di lini tengah, Napoli kembali menunjukkan minat terhadap David Fratesi, gelandang yang sudah dikaitkan dengan klub Partenopei sejak jendela transfer Januari lalu ini tetap menjadi salah satu target utama. Sementara itu, Inter sangat menghargai kontribusi Fratesi. Klub Italia yang disebut melakukan negosiasi dengan Inzaghi adalah Juventus. Juventus dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut pelatih Inter, Simone Inzaghi, jika Antonio Conte memutuskan bertahan di Napoli. Pemilik Juventus, John Elkann, siap menghubungi Inzaghi jika situasi ini benar-benar terjadi, tulis Il Messaggero. Langkah ini mencuat di tengah ketidakpastian posisi pelatih di kubu bianconeri. Juventus memang diprediksi akan mengalami perubahan besar musim panas ini. Setelah kegagalan Thiago Motta dan hasil minim bersama Igor Tudor, manajemen ingin menunjuk pelatih baru yang bisa membawa stabilitas dan prestasi. Antonio Conte tetap menjadi target utama. Namun belum ada kepastian soal kepergiannya dari Napoli, ungkap laporan tersebut. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, masih berupaya mempertahankan Conte untuk musim depan. Jika upaya itu berhasil, Juventus harus mencari alternatif lain, dan disinilah nama Simone Inzaghi muncul sebagai opsi yang tak terduga. Inzaghi adalah sosok berprofil tinggi dan sudah terbukti di Serie A, tulis Il Messaggero. Jika Inter memenangkan Liga Champions, banyak kritik soal Scudetto musim ini akan sirna. Paolo Di Canio memberikan analisis mendalam tentang perjalanan Simone Inzaghi bersama Inter menjelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, dalam wawancara bersama Sky Sport. "Saya tidak ingin memberi nasihat, tapi saya punya ide yang jelas," ujar Di Canio. Simone telah membuat tim ini berkembang. Ia dipilih untuk mengubah 3-5-2 konservatif ala Conte menjadi sistem yang lebih teknis, fleksibel, dan menyerang. Calhanoglu kini menjadi salah satu regista terbaik di Eropa. Jika dia memenangkan Liga Champions, banyak kritik soal Scudetto musim ini akan sirna. Menurut Di Canio, meraih trofi Eropa bisa jadi titik awal bagi Inzaghi untuk membangun lebih jauh. "Kalau saya jadi dia, apalagi setelah menang, saya akan bertahan. Jika ada dukungan nyata dalam hal anggaran transfer, dengan klub yang membuatnya nyaman, ia bisa mengejar Scudetto dan mencapai perempat final Liga Champions selanjutnya. Status itu yang harus dijaga oleh Inter." Mengenai rekrutmen pemain gratis atau parametri zero, Di Canio memberikan pembelaan, "Mereka bukan pemain buruk, dan ini harus dikatakan dengan jelas. Para direktur Inter bekerja dengan cerdas dan lebih awal. Lihat Thuram, kalau dia datang setahun lebih awal, harganya bisa 40 juta euro. PSG juara Liga Champions, bantai Inter Milan 5-0. Paris Saint-Germain, PSG, juara Liga Champions untuk kali pertama usai membantai Inter Milan 5-0 dalam final di Stadion Allianz Arena, Minggu dini hari. PSG jadi tim ke-24 yang juara Liga Champions. PSG unggul 2-0 atas Inter pada babak pertama berkat gol Achraf Hakimi pada menit ke-12 dan Desir Doué, 20. Unggul 2-0 pada babak pertama tidak membuat PSG mengendurkan serangan di babak kedua. Pada menit ke-47, Les Parisiens langsung menggebrak dengan peluang dari Hebica Kvaratskhelia. PSG benar-benar membuat Inter babak belur dalam final Liga Champions kali ini. Pemain pengganti Seny Mayulu yang berusia 19 tahun mengantar PSG unggul 5-0 pada menit ke-86. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, PSG menang 5-0 atas Inter. Kemenangan ini membawa PSG juara Liga Champions untuk kali pertama.